Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 10. Semua orang itu nampak berilmu tinggi dan berkumpul di puncak datar itu, siap untuk mengejar Yeti. Akan tetapi, tiba-tiba Yeti mengeluarkan gerengan keras dan melompat keluar dari tempat persembunyiannya, memondong Hongbu dengan tangan kiri dan memegang pedang berkilauan itu dengan tangan kanan, memutar-mutar pedang ke atas kepala dan menggereng-gereng memperlihatkan kemarahannya karena dia terus dibayangi oleh orang-orang Kang Ou itu. Akan tetapi, orang-orang Kang Ou itu bersikap tenang dan siap untuk membela diri. Mereka itu semua menanti kesempatan baik. Tentu saja orang-orang seperti Imkan Ngooke yang datang dengan lengkap itu tidak takut terhadap Yeti dan merasa bahwa kalau mereka berlima maju, mereka akan mampu merampas pedang keramat yang amat diinginkan itu, akan tetapi mereka adalah orang-orang cerdik. Mereka dapat berpikir secara jauh. Kalau mereka merampas pedang itu, berarti mereka akan menghadapi pengeroyokan orang-orang Kang Ou lainnya dan hal itu merupakan bahaya yang jauh lebih besar lagi. Mereka melihat betapa setiap orang Kang Ou yang melakukan pengejaran ini terdiri dari orang-orang yang amat tinggi kepandaiannya. Oleh karena itulah maka belasan orang Kang Ou itu hanya membayang Yeti saja, belum mau turun tangan merampas pedang. Kini tahu-tahu Yeti itu sendiri yang agaknya hendak menyerang mereka maka mereka siap siaga untuk menghadapi amukan Yeti. Betapapun juga, setelah mendengar betapa banyaknya orang-orang Kang Ou yang tangguh-tangguh binasa di tangan Yeti ini, maka ketika Yeti melangkah maju mengayun-ayun pedang yang berkilauan itu, semua orang menjadi agak gentar juga dan melangkah mundur. Akan tetapi, 4 orang gundul tinggi besar seperti raksasa itu agaknya tidak mengenal takut karena mereka tidak melangkah mundur, hanya berdiri memanggul tandu diam saja sambil memandang kepada Yeti dengan muka seperti topeng, sedikit pun tidak membayangkan perasaan apapun. Yeti sudah marah sekali karena orang-orang yang mengepungnya itu tidak mau pergi. Dia lalu melemparkan tubuh Hongbu begitu saja ke samping dan pemuda ini terguling-guling lalu bangkit duduk dan merangkak ke belakang sebuah batu besar untuk berlindung. Yeti menggereng-gereng, kemudian dengan gerakan tiba-tiba dan cepat sekali, tangan kirinya menyambar ke depan, ke arah rombongan orang terdekat, yaitu ke arah 4 orang pemikul tandu itu sendiri. Biarpun dia hanya menampar dengan tangan kiri, namun tamparan itu hebat bukan main akibatnya. 4 orang yang tinggi besar dan nampaknya kuat kokoh seperti menara besi itu, kini seperti pohon-pohon cemara dilanda angin kencang. Mereka terpelanting ke kanan kiri dan tandu itu pun terlepas dari pundak mereka dan jatuh ke atas tanah dalam keadaan berdiri. Akan tetapi tangan kiri Yeti meluncur terus dan mengenai dengan tepat dan keras lagi tandu itu. Brak! Tandu itu hancur berantakan kena pukulan itu dan bersama dengan hancurnya tandu, nampak pecahan-pecahan tandu berhamburan dan di antara pecahan-pecahan itu nampak berkelebat bayangan yang sedemikian cepatnya sehingga tidak dapat diikuti oleh pandang mata para tokoh Kang Ou yang memandang peristiwa itu, saking cepatnya gerakan bayangan yang meloncat keluar dari tandu itu sebelum tandu itu hancur lebur. Yeti keparat, terdengar bentakan nyaring merdu dan ternyata di situ telah berdiri seorang yang wajahnya amat buruknya. Tubuh wanita itu tinggi ramping dan montok, dengan lekuk-lengkung tubuh seorang wanita yang sudah matang dan yang memiliki daya tarik yang menggairahkan. Namun apabila orang melihat wajahnya tanggung semua gairah akan terbang lenyap dari hati orang itu, karena wajah wanita ini benar-benar luar biasa buruknya, bukan hanya buruk bahkan menjijikkan dan menakutkan. Kulit muka ini agak kehitaman, belang-belang dan berlubang-lubang semacam bopeng yang berat, dan selain itu juga peletat-peletot seolah-olah terbuat dari malam yang terkena panas. Sungguh ganas sekali alam memberi wajah cacat sedemikian buruknya pada seorang wanita yang melihat bentuk tubuhnya adalah seorang wanita muda yang sedang-sedangnya berkembang. Semua orang memandang dengan terheran-heran. Bahkan Imkan Ngooke sendiri tidak mengenal nona buruk muka itu, padahal melihat gerakannya tadi jelas bahwa tingkat ginkang yang dimiliki wanita itu tidak kalah oleh tingkat ginkang dari Ngooke sendiri. Gerakannya seperti dapat menghilang saja, sedemikian cepatnya gerakan tadi sampai tidak nampak oleh mata mereka. Biarpun sinar matanya membayangkan kemarahan karena tandunya dihancurkan Yeti, akan tetapi wanita itu dengan tenang berdiri tegak, kemudian dia menyingsingkan kedua lengan bajunya. Mula-mula nampak kulit lengannya yang halus mulus, montok dan putih bersih, akan tetapi segera semua orang menahan napas, bahkan ada yang menahan seruan karena merasa ngeri. Ternyata bahwa kedua lengan itu penuh dengan ulat-ulat berbulu. Ulat-ulat yang gemuk dan berbulu lebat, ada yang berwarna putih,
merah, hijau, hitam, biru, kuning dan sebagainya. Baru melihatnya saja sudah menimbulkan perasaan gatal-gatal di tubuh, apalagi kalau sampai terkena bulu-bulu lebat yang kesemuanya pasti mengandung racun yang amat hebat itu. Binatang liar, berani engkau merusak tanduku? Hayo tukar dengan pedangmu itu. Bentak wanita itu. Dengan suara yang melengking nyaring. Si ulat seribu. Terdengar Jiokai Kui bin Nio berseru kaget. Wanita bermuka buruk itu menoleh kepada wanita bermuka tengkorak. Hehe, Jiokai Kui bin Nio kiranya? Kalau tidak bersama-sama dengan Ngookai selengkapnya, mana berani keluar? Diajak demikian itu, Jiokai mendengus marah. Bocah sombong. Siapa takut ulat-ulatmu? Akan tetapi si ulat seribu tidak mempedulikan Jiokai lagi karena tiba-tiba, selagi dia bicara kepada Jiokai dan mukanya agak menengok ke arah wanita bertopeng tengkorak itu, tiba-tiba saja tangannya bergerak menyambar dan dia sudah menyerang Yeti. Sungguh suatu gerakan yang selain cepat, juga tidak terduga-duga sama sekali dan membayangkan kelicikan dan kecurangan hebat dari orang-orang golongan sesat. Akan tetapi Yeti itu pun memiliki ketangkasan yang luar biasa sekali. Biarpun dia diserang secara tiba-tiba, tangan kiri wanita itu menyambar ke arah pusarnya dan tangan kanan wanita itu langsung menyambar ke atas untuk merampas pedang, akan tetapi dia malah membiarkan saja pukulan ke arah pusarnya itu, sedangkan pedangnya cepat digerakkan ke bawah menyambut lengan kanan si ulat seribu. Si ulat seribu itu untungnya dapat bergerak dengan kecepatan kilat sehingga lengannya tertolong sungguh pun ujung lengan bajunya terbabat putus hanya oleh sinar pedang itu sehingga dia memekik kaget. Kekagetan putusnya ujung lengan ini ditambah dengan terpentalnya tangannya yang menghantam pusar, seolah-olah bertemu dengan perut dari baja atau bola karet yang amat kuat. Akan tetapi, ulat-ulat dari lengannya itu beterbangan dengan warna-warnanya yang cerah sehingga seperti kembang api berpijar dari percikan kemana-mana, terutama sekali ke arah tubuh Yeti. Akan tetapi, tubuh Yeti penuh bulu maka ulat-ulat itu tidak mempengaruhi dirinya. Tidak ada bulu ulat yang dapat membuat gatal kulit yang dilindungi bulu. Yeti itu menggoyangkan tubuhnya dan sungguh aneh. Ulat-ulat itu semua beterbangan ke satu jurusan, yaitu ke arah 4 orang raksasa gundul para pemikul tandu tadi. Dan terjadilah pemandangan yang mengerikan. 4 orang itu segera bergulingan, menggunakan kuku jari tangan menggaruk seluruh tubuhnya sampai pakaian mereka robek-robek semua dan dalam waktu singkat mereka itu sudah bertelanjang bulat menggaruk semua bagian tubuh mereka yang bintul-bintul dan bengkak-bengkak. Hebatnya, bagian yang digaruk dan mengeluarkan darah segera dilekati oleh ulat-ulat yang ternyata suka minum darah seperti lintah-lintah. Dan dalam waktu singkat saja 4 orang raksasa gundul tukang pikul tandu si ulat seribu itu telah tewas semua, badan mereka yang telanjang bulat itu penuh dengan ulat-ulat yang kini menjadi semakin menggembung gemuk kekenyangan darah. Semua orang mengkirik karena seram, akan tetapi seorang kakek berjenggot panjang, seorang di antara para tokoh Kang Ou yang datang ke tempat itu, menjadi tidak senang. Dia lalu menggosok kedua telapak tangannya, lalu memukulkan kedua telapak tangan itu ke arah mayat-mayat tadi. Hawa panas menyambar-nyambar dan keempat mayat itu menjadi kehitaman seperti hangus, dan semua bulu berwarna-warni dari ulat-ulat itu rontok terbakar semua, akan tetapi hebatnya, ulat-ulat itu tidak menjadi mati. Kini semua ulat itu menjadi ulat-ulat gundul yang makin menggelikan lagi, juga menjijikkan karena nampak gerakan-gerakan perut mereka yang naik turun. Si ulat seribu menjadi semakin marah, kini kemarahannya ditumpahkan kepada kakek berjenggot panjang itu. Keparat, berani engkau merusak ulat-ulatku. Dan tiba-tiba saja tubuhnya menggeliat roboh ke atas tanah. Kemudian seperti gerakan seekor ulat, tubuhnya menggeliat-geliat dan tiba-tiba melenting ke atas, ke arah kakek berjenggot panjang itu dan kedua tangannya sudah mengirim serangan. Bukan main cepatnya gerakan ini, sukar diikuti pandang mata. Kakek itu sudah kaget setengah mati, tidak mengira bahwa dia akan diserang secepat itu. Akan tetapi, tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang laki-laki yang berpakaian seperti pengemis, mukanya ditumbuhi kumis dan jenggot lebat tak terpelihara, sikapnya acuh tak acuh dan mulutnya yang tersembunyi di balik kumis itu terkekeh aneh. Jangan ganggu orang tua, dia mendengus dan tiba-tiba jari telunjuk kanannya menuding dan menyambar ke depan, memapaki serangan si ulat seribu itu. Untuk kedua kalinya si ulat seribu menjerit dan tubuhnya terdorong ke belakang, tubuhnya tergetar hebat.
Dia berdiri dan memandang kepada Jembel yang ternyata masih muda itu dengan sinar mata penuh kemarahan, akan tetapi juga dengan muka agak pucat karena dia terkejut bukan main. Kau. Si jari maut. Imkan Ngouke juga terkejut mendengar disebutnya nama ini dan mereka semua memandang ke arah Jembel muda itu. Mereka sudah mengenal si jari maut Wan Tek Hoat, calon mantu Raja Butan. Benarkah Jembel muda itu mantu Raja Butan? Sungguh mengherankan hati Im Kang Ngouke, dan tiba-tiba Sam Oke Ban Hua Senjin tertawa bergelak sampai perutnya yang tersembunyi di balik mantel itu bergerak-gerak. Hahaha. Kiranya si jari maut tidak jadi menjadi mantu Raja Butan, melainkan menjadi Jembel terlantar, katanya sambil memandang kepada Jembel muda yang bukan lain adalah Wan Tek Hoat atau juga dahulu disebut Ang Tek Hoat si jari maut itu. Akan tetapi, orang muda yang menjadi seperti Jembel itu hanya hahaha saja, terkekeh dan kemudian malah mengguguk dan terisak menangis. Oh, dia telah menjadi gila, kata Toa Oke Suloti dan semua orang memandang karena merasa aneh. Kakek ini seperti gorila, pantasnya sikap dan kata-katanya tentu kasar, akan tetapi sebaliknya malah, suaranya dan ucapannya itu seperti orang yang mempunyai belas kasihan besar sekali. Melihat munculnya demikian banyaknya orang lihai, si ulat seribu tidak mau mencari penyakit dan dia sudah menerjang lagi, menerjang Yeti yang sejak tadi berdiri kebingungan. Mereka berdua segera bertarung lagi, akan tetapi tetap saja si ulat seribu terdesak hebat dan terpaksa harus mempergunakan ginkangnya yang memang istimewa kalau dia tidak mau tubuhnya disayat-sayat oleh pedang di tangan Yeti yang digerak-gerakkan secara aneh dan seperti ngawur namun amat berbahaya itu. Toako, biar ku coba sampai di mana si jari maut yang telah menjadi gila ini, tiba-tiba terdengar Ngouke berseru. Baiklah, Ngoti, kata Toaoke dengan halus. Ngouke yang jangkung itu lalu berseru keras dan tubuhnya sudah menubruk si jari maut Wan Tek Hoat. Akan tetapi ternyata pengemis muda ini juga memiliki gerakan yang amat gesitnya. Dengan mudah dia meloncat ke kiri sambil terkekeh. Akan tetapi tiba-tiba kakek berjenggot panjang yang tadi ditolongnya dari serangan si ulat seribu itu telah meloncat ke depan. Sian Chai, mengapa Imkan Ngouke yang tersohor sebagai jagoan-jagoan cabang atas itu hendak mengganggu seorang muda yang ternyata sedang terganggu jiwanya? Tidak mungkin aku, Sai Chuka Aiong, mendiamkan saja kekejaman ini. Imkan Ngouke terkejut bukan main. Kiranya kakek berjenggot panjang yang berpakaian sederhana, bukan pakaian pengemis itu, adalah Sai Chuka Aiong yang amat terkenal sebagai keturunan dari ketua Hong Sim Kaipang yang amat terkenal dan yang akhirnya telah mengundurkan diri dan kabarnya telah bertapa di pegunungan Tai Hang San itu. Akan tetapi, Ngouke adalah orang yang terlalu mengandalkan kepandaian sendiri. Dia pun sudah mendengar nama orang yang terkenal di golongan bersih ini, akan tetapi dia tidak menjadi gentar, apalagi karena di situ ada Imkan Ngouke lengkap, takut apa? Dia mendengus marah. Kaukah raja pengemis? Biar ku bikin kau menjadi pengemis mati? Dan dia sudah berjungkir balik dan menyerang Sai Chuka Aiong dengan hebatnya. Para pembaca cerita jodoh sepasang Raja Wali tentu tidak lupa kepada tokoh ini. Sai Chuka Aiong adalah seorang tokoh besar, keturunan dan ahli waris ketua-ketua Hong Sim Kaipang yang amat terkenal, memiliki ilmu kepandaian tinggi. Dia bernama Yukong Tek dan tinggal di puncak Bukit Nelayan, di tepi sungai sebelah selatan kota Pauteng, di pegunungan Tai Hang San. Seperti telah diceritakan dalam cerita jodoh sepasang Raja Wali, kakek ini pernah mendidik Kam Hong ketika pendekar itu masih kecil, bahkan dasar-dasar ilmu silat yang dimiliki Kam Hong adalah hasil didikan kakek ini. Kini, menghadapi cara berkelahi dari Ngouke yang aneh, dengan jungkir balik itu, Sai Chuka Aiong tidak menjadi gentar dan dia segera mainkan ilmu silat Hong Sim Sin Chiang, tangan sakti hati kosong. Dengan tenang dia menghadapi setiap serangan kaki atau tangan, dan dia membalikkan keadaan, yaitu menghadapi kedua kaki lawan dengan kedua tangannya, sedangkan kedua tangan lawan dihadapi dengan kedua kakinya. Artinya, dia menangkis tendangan-tendangan kaki dengan tangan, sebaliknya menangkis pukulan-pukulan tangan dengan kaki. Terjadilah perkelahian yang amat aneh dan seru sehingga keadaan di situ menjadi semakin ribut. Setelah kini ada yang berani turun tangan menyerang Yeti, maka mulailah beberapa orang Kang Ou mencoba-coba untuk merampas pedang di tangan Yeti itu. Mereka seolah-olah membantu si ulat seribu, padahal tentu saja maksud mereka tidak demikian, melainkan mereka menyerang Yeti untuk dapat merampas pedang itu. Akan tetapi sungguh akibatnya hebat sekali.
Beberapa orang di antara mereka terkena sambar sinar pedang keramat itu dan roboh tewas, ada pula yang dirubung ulat-ulat dari lengan si ulat seribu sehingga jatuh beberapa orang lagi menjadi korban. Akan tetapi ada pula yang masih terus mengurung Yeti sehingga Hongbu yang melihat keadaan itu menjadi khawatir sekali akan keselamatan Yeti. Tiba-tiba Wan Tek Hoa tertawa-tawa dan dia pun lalu masuk ke dalam medan pertempuran. Memang dia sedang bingung karena kedukaannya mencari-cari kekasihnya tanpa hasil. Maka dia pun berkelahi seperti orang bingung, kadang-kadang membantu Sai Chu ke Aiong, kadang-kadang dia membantu Yeti, dan ada kalanya juga dia menyerang Yeti. Akan tetapi anehnya belum pernah dia menyerang Sai Chu ke Aiong. Maka terjadilah perkelahian yang simpang siur akan tetapi karena dilakukan oleh orang-orang yang berilmu tinggi, maka menjadi pertempuran yang amat seru dan angin pukulan yang menyambar-nyambar amat dahsyatnya. Selagi pertempuran yang kacau itu berlangsung dengan serunya, tiba-tiba terdengar suara nyanyian merdu yang diiringi oleh bunyi musik yang amat indah. Sungguh merupakan hal yang teramat aneh di tempat seperti itu, di tengah-tengah orang yang sedang berkelahi mati-matian, tiba-tiba terdengar suara nyanyian merdu diiringi suara musik yang demikian indahnya. Tentu saja suara aneh ini membuat semua orang terheran-heran dan otomatis yang sedang berkelahi itu dengan sendirinya berhenti dan semua orang berloncatan mundur, membuat Yeti dan Wan Tek Hoat menjadi bingung. Yeti berdiri bengong seperti tidak tahu harus berbuat apa, dan Tek Hoat terkekeh aneh, akan tetapi keduanya lalu diam dan juga seperti terpesona oleh suara nyanyian dan musik itu. Suara itu adalah suara wanita, amat merdu, akan tetapi juga mengandung tenaga yang mujizat dan seolah-olah dapat meredakan panasnya hati mereka semua. Semua mata memandang ke arah datangnya suara dan dari bawah puncak datar itu muncullah seorang pemuda yang diiringkan oleh belasan orang dayang yang berpakaian indah dan berwajah cantik-cantik. Pemuda itu sendiri adalah seorang pemuda tanggung, kurang lebih 15 tahun usianya, berwajah tampan sekali dan kulit mukanya halus, sepasang matanya yang lebar itu mengandung sinar jernih dan tajam. Di belakangnya ada seorang dayang yang membawa sebuah bendera yang berwarna merah dan ada sulaman benang emas yang berbunyi Kim Xiao San Kok, lembah gunung suling emas. Setelah tiba di atas puncak datar yang menjadi tempat pertempuran itu, si pemuda tanggung memandang kepada mereka semua, lalu memandang kepada mayat-mayat di atas tanah, kemudian dia berkata kepada seorang dayang yang berpakaian kuning. Kui Hua, lenyapkan mayat-mayat itu untuk membersihkan tempat kita. Wanita berpakaian atau berbaju kuning itu mengangguk, kemudian mengeluarkan sebuah botol yang bentuknya seperti tubuh ular, membuka tutup botol dan begitu dia memercikkan sedikit cairan berwarna putih seperti perak ke atas tubuh mayat-mayat itu, maka nampaklah asap mengepul tebal dan dalam waktu beberapa menit saja mayat-mayat itu lenyap menjadi cairan kuning dan akhirnya cairan itu pun lenyap masuk ke dalam tanah di antara salju. Semua orang menjadi bengong, apalagi mereka yang tahu akan obat-obatan seperti Sai Chu Kayong, karena dia tahu bahwa obat yang dapat mencairkan mayat secepat itu hanya terdapat dalam dongeng saja dan dia sendiri belum pernah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kini tinggal bau yang tidak enak saja tercium di tempat itu, sedangkan mayat-mayat itu lenyap sama sekali, berikut ulat-ulat gundulnya. Lan Hua, lenyapkan bau busuk agar berubah wangi. Kembali pemuda itu berkata, suaranya halus dan tenang seolah-olah di situ tidak ada orang lain kecuali dia dan para dayangnya. Seorang dayang berbaju hijau yang juga muda dan cantik mengangguk, lalu mengambil sebuah botol merah, menghampiri bekas tempat mayat dicairkan tadi, dan ketika dia membuka tutup botol itu dan memercikkan sedikit isinya ke atas tempat-tempat itu, terciumlah bau yang sedap harum dan lenyap sama sekali bau tidak enak tadi, membuat semua orang merasa seolah-olah mereka berada di taman yang penuh dengan bunga. Kini pemuda itu memandang kepada semua orang yang berada di situ, dan ketika pandang matanya bertemu dengan Yeti, dia membelalakan sepasang matanya yang lebar dan indah itu. Ai, kiranya inikah yang selama ini didesas-desuskan sebagai Yeti? Dan dia pula yang telah menemukan pedang kami? Betapa anehnya. Pada saat itu, Hongbu yang sejak tadi khawatir akan keselamatan Yeti yang dikeroyok, kini merasa lega dengan munculnya pemuda yang tampan halus itu. Akan tetapi dia terkejut menyaksikan kelihayan pemuda itu menyingkirkan mayat-mayat dan bau-bau mayat dicairkan, dan dia juga mendengar ucapan terakhir tadi. Maka meloncatlah dia keluar dari balik batu besar, mendekati Yeti dan memegang lengan Yeti seperti hendak melindungi. Memang Yeti yang menemukan pedang ini, akan tetapi sama sekali tidak pernah merampas pedang seperti yang akan dilakukan oleh semua orang yang tak tahu malu ini. Dia menentang pandang mata semua yang hadir dengan penuh keberanian.
Melainkan ada orang yang menusukkan pedang ini di pahanya. Lihat, pahanya masih juga belum sembuh. Dan sekarang, kembali dia dikejar-kejar hendak dibunuh dan dirampas pedangnya. Sungguh manusia merupakan makhluk paling kejam dan licik di dunia ini. Pemuda tampan itu seperti tercengang mendengar ini dan sampai lama matanya menatap wajah Hong Bu seperti orang tidak percaya akan apa yang didengarnya. "Siapa kau?" akhirnya pemuda itu bertanya, suaranya mengandung keheranan dan mungkin kekaguman. "Aku Sim Hong Bu, dan aku adalah satu-satunya manusia yang menjadi sahabat Yeti," jawab Hong Bu dengan bangga dan berani. Yeti agaknya senang mendengar ini, tangan kirinya mengelus-elus rambut kepala Hong Bu dan tangan kanan masih memegang pedang dengan kaku. "Cukup semua ini." Tiba-tiba Semokei Ban Hua Sengjin berkata dengan suaranya yang nyaring. "Siapakah engkau, orang muda? Dan mengapa engkau mengatakan bahwa pedang itu adalah pedang kalian?" Pemuda itu menoleh dan menghadapi Ban Hua Sengjin. "Aha, kiranya Semokei Ban Hua Sengjin yang bicara. Bukankah engkau pernah menjadi koksu dari Nepal? Dan semua saudaramu juga hadir. Juga si ulat seribu, si golok setan, dan bukankah Anda Sai Chuka Aiong?" katanya mengangguk kepada kakek berjenggot itu. Dan inikah si jari maut? Betapa bedanya dengan yang pernah kami dengar. Yang di sana itu, bukankah kalian bertiga adalah Liokti Semmo, 3 iblis bumi? Kulihat hadir pula Pat Pai Kim Wan, lutung emas tangan 8, dan itu Togan Sin Leong, naga sakti mata 1, mengapa matamu yang sebelah kau tutupi dengan kain? Masih banyak tokoh-tokoh yang terkenal. Pantas saja tempat ini menjadi ramai. Semua orang terkejut bukan main dan mereka memandang kepada pemuda itu dengan mata terbelalak. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenal pemuda ini, akan tetapi pemuda ini mengenal mereka satu demi satu, padahal mereka itu datang dari seluruh pelosok dunia, ada yang dari selatan, dari timur, dari utara dan dari barat. Tentu saja hal ini membuat mereka menjadi ingin sekali tahu, kecuali tentu saja si jari maut dan Yeti yang tetap tidak peduli sikapnya. "Siapakah engkau?" tanya pula Ban Hua Sengjin, kini suaranya menjadi halus, dan hati-hati. "Anda sekalian yang telah datang ke sini hendaknya jangan membuat ribut di tempat kami ini. Ini termasuk wilayah lembah Gunung Suling Emas, tempat keluarga kami semenjak turun-temurun ribuan tahun lamanya. Jika kalian hendak berkunjung ke tempat kami, lakukanlah hal itu dengan sopan seperti layaknya tamu-tamu terkenal. Ayah dan paman-pamanku tentu akan menyambut kalian dengan gembira. Silakan. Juga engkau, Sim Hong Bu. Sahabatmu, Yeti itu, boleh ikut, jangan khawatir. Kami tidak biasa membeda-bedakan tamu, baik dia itu anjing, beruang, atau manusia." Bibir itu tersenyum dan Sim Hong Bu juga tersenyum karena ucapan itu setidaknya menyatakan bahwa dalam pandangan pemuda tampan itu, derajat Yeti tidaklah kalah oleh manusia manapun. Sungguh aneh memang. Kini pemuda itu diikuti oleh para dayangnya yang belasan orang banyaknya itu membalikkan tubuh dan berjalan perlahan pergi dari situ tanpa menoleh sedikit pun juga kepada para tamu itu seolah-olah mereka semua yakin bahwa para tamu yang sudah dipersilakan itu tentu akan mengikuti mereka. Dan memang kenyataannya pun begitu. Para tokoh Kangou itu kini melangkah dan perlahan-lahan mengikuti rombongan aneh itu menuruni puncak datar itu. Orang-orang yang tadinya saling berkelahi itu kini seperti serombongan tamu terhormat, berjalan bersama-sama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam hati masing-masing memang ingin sekali tahu siapa tuan rumah yang memiliki tempat seaneh ini. Mereka tidak berani lancang melanjutkan perkelahian yang belum menentu itu, apalagi kalau sampai pihak tuan rumah turun tangan. Tentu membuat mereka yang sudah saling berlawan sendiri itu menjadi makin berabe. Maka, mereka semua ingin melihat bagaimana perkembangannya agar mereka dapat mengambil tindakan yang menguntungkan pihak masing-masing. Tentu saja kecuali si jari maut yang hanya ikut-ikutan saja dengan rombongan itu, dan Yeti yang ditarik lengannya oleh Hong Bu. Pemuda tampan itu bersama rombongannya berjalan terus berliku-liku, melalui lereng-lereng yang terjal, menyelinap di antara bukit-bukit es yang amat banyak terdapat di situ, ada puluhan buah banyaknya dan macamnya sama sehingga orang luar akan sukar sekali untuk mengenal jalan yang dilalui rombongan ini. Akhirnya mereka berhenti di tepi tebing yang curam sekali. Tidak ada jalan turun atau naik dan semua tamu itu sudah melongo keheranan mengapa rombongan pemuda itu membawa mereka ke tempat seperti itu. Tetapi tiba-tiba pemuda itu menggerakkan tangannya dan dia sudah memegang sebatang suling. Suling dari emas.
Tentu saja, melihat ini, Sai Chu Kaiong terbelalak dan hampir saja dia mengeluarkan seruan kaget. Bukankah yang memiliki suling emas itu hanya bekas muridnya dan calon cucu mantunya, Kam Hong keturunan langsung dari keluarga suling emas? Dan kini pemuda tampan itu menyuling. Suara sulingnya merdu bukan main, bernada tinggi sampai melengking dan seperti hendak memecahkan anak telinga. Tiba-tiba pula dia berhenti meniup suling dan dari bawah tebing itu. Terbanglah, sehelai tambang yang merentang antara tepi tebing itu sampai ke puncak di depan sana. Kiranya tadinya tambang itu memang sudah ada, hanya tergantung ke bawah sehingga tidak nampak, dan kini, atas isyarat bunyi suling, agaknya para penjaga di sebelah sana, yaitu di puncak depan yang nampak tertutup sebagian oleh awan atau kabut, menarik ujung tambang di sana sehingga kini tambang yang diikatkan ujungnya yang sebelah sini pada batu besar dan ditanamkan di tebing sini, merentang kuat-kuat dan nampak jelas. Maaf, Cui yang terhormat. Tidak ada jalan lain menuju ke lembah kami kecuali melalui jembatan ini. Siapa yang ingin mengunjungi tempat tinggal kami persilakan mengikuti kami. Setelah berkata demikian, pemuda itu dengan tenangnya lalu melangkahkan kaki ke atas tambang itu, diiringkan oleh belasan orang dayang itu dan mereka semua lalu berjalan di atas tambang itu, merupakan barisan yang aneh. Hebatnya, selagi menyeberang jurang tebing yang amat curam itu melalui tambang, mereka yang memegang alat musik itu masih memainkan lagu merdu, seolah-olah mereka bukan sedang berjalan di atas tambang maut, melainkan sedang berjalan-jalan di kebun bunga saja. Para orang Kangou yang berada di situ adalah orang-orang pandai. Berjalan di atas tambang seperti itu saja tentu bukan merupakan hal aneh bagi mereka. Akan tetapi mereka maklum dan bergidik kalau memikirkan bahwa orang luar tidak mungkin dapat melalui tambang ini karena pasti terjaga siang malam dan sekali ada orang luar berani lancang mempergunakan tambang ini tanpa izin, pihak sana tinggal melepaskan ujung tambang di sana dan orang luar yang lancang hendak memasuki daerah itu, betapapun saktinya dia, tentu akan menghadapi kematian yang mengerikan di dasar jurang yang luar biasa curamnya sehingga tidak nampak dari atas itu. Mereka lalu melangkah ke atas tambang dan satu demi satu mereka pun berjalan di atas tambang. Hongbu juga tidak takut untuk berjalan di atas tambang, akan tetapi hatinya merasa ngeri juga ketika melihat ke bawah dan tidak nampak apa-apa, hanya nampak kabut saja, seolah-olah orang berjalan di atas tambang yang direntang di udara yang amat tinggi. Akan tetapi Yeti agaknya tidak sabar lagi, dan dia sudah menyambar pinggang Hongbu lalu dipanggulnya dan dia berjalan di atas tambang itu dengan mudah dan enaknya. Tambang itu agak terayun-ayun karena tubuh Yeti yang lebih berat daripada yang lain. Akhirnya semua tamu tibalah sudah di tepi sana, yaitu di tebing dari sebuah lembah yang sungguh lain daripada di seberang sini. Sungguh aneh sekali karena lembah ini biarpun juga tidak terhindar dari hawa dingin dan salju. Namun salju tidak begitu tebal dan di sini tumbuh macam-macam tumbuhan yang aneh-aneh, bahkan ada burung-burung dan ada binatang-binatang berkeliaran di lembah itu. Puncaknya juga tertutup salju, akan tetapi diselang-seling warna hijau daun-daun. Dan lembah itu sungguh tak mungkin dapat didatangi orang luar kecuali melalui tambang tadi karena selain terkurung jurang-jurang yang curam, juga melalui daerah-daerah yang mudah sekali terjadi salju dan tanah longsor sehingga merupakan daerah maut. Semua tamu, kecuali si jari maut yang tidak mengacuhkan apapun, dan Yeti, memandang ke sekeliling penuh takjub. Anehnya, Yeti kelihatan biasa saja, bahkan tenang-tenang sekarang, dan kadang-kadang ada nampak oleh Hongbu betapa Yeti menarik napas panjang beberapa kali. Dan agaknya daerah ini bukan merupakan daerah asing bagi Yeti, seolah-olah dia berada di rumah atau daerah sendiri. Dan hal ini mungkin saja, pikir Hongbu. Yeti memiliki kepandaian menjelajahi daerah salju itu jauh lebih hebat daripada kepandaian manusia manapun, tentu bukan tidak mungkin kalau Yeti pernah mendatangi tempat ini melalui jalan lain betapapun tidak mungkin hal itu dilakukan agaknya oleh manusia. Cui, silakan, kata pemuda itu dan para tamu melihat betapa dari tempat penjagaan di tepi tebing sebelah sini, nampak beberapa orang laki-laki yang bertubuh tinggi tegap memutar alat penggulung tambang dari baja. Benar dugaan mereka, tempat itu selalu terjaga dan bahkan jembatan tambang itu selalu dijaga orang sehingga tidaklah mungkin orang luar datang melalui tambang itu tanpa seizin pemilik lembah yang dinamakan Lembah Gunung Suling Emas ini. Mereka lalu mengikuti rombongan dayang dan pemuda itu menuju ke tengah lembah di mana nampak bangunan-bangunan mengelilingi sebuah bangunan besar yang megah dan mewah.
Sungguh mengagumkan dan juga mengejutkan sekali bagaimana di tempat seperti itu, yang terasing dari keramaian dunia ada orang dapat membangun bangunan yang seperti istana itu. Dan mereka makin kagum ketika tiba di dekat bangunan-bangunan seperti perkampungan itu karena di situ memang indah. Terdapat taman-taman bunga yang aneh-aneh, yang penuh dengan batu-batu ukir-ukiran, arca-arca yang dibuat secara indah sekali. Ketika melewati sebuah taman, tiba-tiba Yeti mengulur tangannya memetik setangkai bunga merah dan langsung saja memakannya, bahkan memberikan setangkai kepada Hongbu yang tanpa ragu-ragu juga memakannya. Dan memang seperti yang diduga, Yeti tidak menipunya, bunga merah itu berbau sedap dan rasanya enak, agak masam-masam seperti buah apel. Melihat ini, pemuda itu menengok dan berkata dengan wajah berseri. Kiranya Yeti mengenal bunga hati merah kami, serunya gembira dan juga kagum. Dia adalah penjelajah nomor 1 di Himalaya, tentu saja mengenal segalanya, jawab Hongbu membanggakan sahabatnya. Pemuda tampan itu hanya tersenyum, lalu dengan tangannya mempersilakan semua orang untuk melanjutkan perjalanan menuju ke ruangan depan rumah terbesar di perkampungan aneh itu. Ketika mereka tiba di depan rumah besar dan indah seperti istana itu, nampak papan nama yang besar dan indah tulisannya dipasang orang di depan pintu gerbang. Istana Suling Emas, demikian bunyi tulisan dan kembali Sai Chuka Aiong tertegun. Para pembaca tentu juga sama herannya seperti Sai Chuka Aiong, karena bukankah keluarga pendekar Suling Emas adalah keluarga yang sudah habis dan kini tinggal diri Kam Hong seorang sebagai keturunan terakhir? Bagaimana di Himalaya, di tempat terasing ini terdapat perkampungan yang disebut Lembah Gunung Suling Emas, dan pemuda yang menyambut mereka itu pun tadi meniup suling emas dan kini istana ini disebut Istana Suling Emas? Apa hubungannya ini dengan nenek moyang dari cucu mantunya itu? Akan tetapi sebelum menerangkan soal yang aneh ini, lebih dulu sebaiknya kita ketahui bagaimana Sai Chuka Aiong, tokoh Kangou yang sudah lama menutup diri di Tai Hang San itu, kini tiba-tiba muncul pula bersama orang-orang Kangou di Himalaya. Apakah dia juga ingin memperebutkan pedang keramat yang dikabarkan lenyap dari istana itu? Sesungguhnya tidaklah demikian. Seorang Kangou yang gagah perkasa seperti Sai Chuka Aiong tidak sudi lagi memperebutkan sesuatu seperti sebagian besar tokoh-tokoh kaum sesat. Dia memang datang ke pegunungan Himalaya sehubungan dengan berita membanjirnya orang-orang Kangou di pegunungan yang tinggi itu, akan tetapi bukan untuk mencari pedang. Andai kata dia dapat memperoleh pedang itu, tentu hanya untuk dikembalikan ke istana kaisar. Tidak, dia tidak ingin berebut pedang, akan tetapi dia mengharapkan untuk dapat bertemu dengan cucu perempuannya yang telah menghilang bertahun-tahun lamanya. Cucu perempuan itu adalah Yufi, atau yang pernah dikenal sebagai Kang Sui Hua atau Ang Xiao Chia, seorang yang cantik dan lincah, penuh keberanian dan kecerdikan, pandai sekali menyamar menjadi apapun, dan memiliki ilmu mencopet yang luar biasa. Semua ilmu ini dipelajarinya dari gurunya, yaitu Heksim Toong si Raja Maling yang terkenal itu. Cucu perempuan yang menjadi tunangan Kam Hong itu melarikan diri, agaknya menolak dijodohkan dengan Kam Hong dan sampai kini tidak pernah ada beritanya. Maka, hal ini amat menyusahkan hati kakek ini dan berangkatlah dia ke pegunungan Himalaya untuk mencari cucunya itu yang diharapkannya akan datang juga ke daerah itu untuk beramai-ramai memperebutkan pedang keramat. Maka, sudah tentu saja kakek ini terheran-heran bukan main ketika disambut oleh pemuda yang bersuling itu dan dibawa ke dalam perkampungan luar biasa yang dinamakan Lembah Gunung Suling Emas, karena keluarga Suling Emas adalah sahabat dari keluarganya sendiri. Semenjak ratusan tahun yang lalu, keluarganya, yaitu keluarga Yu dari Hong Sim Kaipang adalah sahabat-sahabat dari keluarga pendekar Suling Emas dan karena mengingat pertalian persahabatan antara nenek moyangnya itulah maka diambil keputusan untuk menjodohkan Yufi, keturunan terakhir dari keluarga Yu, dengan Kam Hong, keturunan terakhir dari keluarga Kam atau keluarga Suling Emas. Dan kini tiba-tiba muncul keluarga Suling Emas lain di tengah-tengah pegunungan Himalaya. Tentu saja Sai Chuka Aiong tidak tahu akan hal ini. Akan tetapi di lain pihak, keluarga yang tinggal di Lembah Gunung Suling Emas ini adalah keluarga yang benar-benar hebat, sedemikian hebatnya sehingga keluarga ini sudah mengenal semua orang yang mendatangi daerah mereka dan pemuda yang menyambut tadi pun sudah mengenal nama-nama mereka. Biarpun keluarga ini tidak pernah berkecimpung di dunia Kangou, akan tetapi mereka mempunyai banyak sekali penyelidik, apalagi dalam menghadapi perebutan pedang keramat itu, maka mereka sudah menyelidiki semua tokoh yang ikut naik ke pegunungan Himalaya sehingga gambaran-gambaran tentang mereka telah dikenal oleh semua penghuni lembah itu dan pemuda itu pun dengan mudah dapat mengenalnya satu demi satu.
Keluarga suling emas yang berada di lembah ini bukan lain adalah keturunan langsung dari kakek kuno yang ditemukan mayatnya oleh Kam Hong di bagian lain dari lembah itu. Memang aneh sekali. Keluarga ini sendiri tidak tahu bahwa masih ada mayat nenek moyang mereka yang masih utuh dan membawa-bawa rahasia terbesar dari ilmu keturunan mereka dan sama sekali tidak mengira bahwa mayat nenek moyang mereka itu akan ditemukan oleh Kam Hong dan bahkan pemuda ini yang akhirnya mewarisi semua ilmu nenek moyang mereka. Mereka ini adalah keturunan dari kakek pembuat suling emas yang lihai itu, turun-temurun tinggal di tempat itu. Karena mereka merupakan keluarga yang pandai, dan berhubungan dekat dengan keluarga Raja Nepal, maka mereka tidak kekurangan sesuatu. Semenjak nenek moyang mereka itu merupakan sahabat keluarga Raja Nepal dan seringkali memberi nasihat dan petunjuk, dan sebaliknya Raja Nepal juga selalu mencukupi keperluan mereka, bahkan mendirikan istana itu untuk mereka setelah pada puluhan tahun yang lalu keluarga mereka berjasa mengusir musuh-musuh yang datang dari barat kerajaan Nepal. Jadi memang ada perbedaan besar antara keluarga suling emas yang berada di Himalaya ini dengan keluarga suling emas, yaitu keluarga Kam yang menjadi keturunan pendekar suling emas Kam Busong. Keluarga suling emas di Himalaya ini adalah keturunan dari pembuat suling emas itu, sedangkan keluarga Kam adalah orang yang akhirnya mendapatkan suling itu dan dipergunakan sebagai senjata dan akhirnya terkenal dengan julukan pendekar suling emas. Jadi terdapat perbedaan yang besar sekali, dan tidak ada hubungannya sama sekali, kecuali hubungan melalui suling emas yang kini dipegang Kam Hong itu, hubungan antara pembuat suling dan pemakai suling. Sungguh pun terdapat suatu keistimewaan yang sama, yaitu ahli mempergunakan suling sebagai senjata. Keluarga suling emas di lembah ini adalah keluarga Chu, yaitu nama keturunan dari kakek pembuat suling emas, yang sesungguhnya masih seorang pangeran dari kerajaan Qin yang suka merantau dan akhirnya menetap di Himalaya, yaitu di lembah itu. Menurut dongeng keluarga Chu, kakek ini setelah berkeluarga dengan putri Nepal, menetap di situ dan hidup sampai beranak cucu. Akan tetapi pada suatu hari dia menghilang, katanya untuk pergi bertapa dan tidak ada lagi yang mendengar tentang dirinya. Anak cucunya hidup terus di lembah itu, ada pula yang pergi merantau, akan tetapi lembah itu tetap dipelihara, bahkan sekarang, keturunan terakhir yang tinggal di situ terdapat 3 orang laki-laki. Yang pertama bernama Chu Hanbu, pria sederhana berusia 40 tahun, ayah dari pemuda tampan yang menyambut para tamu tadi. Yang kedua bernama Chu Sengbu, pria berusia 35 dan yang ketiga bernama Chu Kangbu, pria berusia 30 tahun. Kedua orang ini belum menikah. 3 orang inilah merupakan keturunan terakhir dari keluarga suling emas Shichu itu. Chu Hanbu baru mempunyai seorang anak saja, yaitu pemuda yang menyambut para tamu tadi. Akan tetapi anak itu sebetulnya bukan seorang laki-laki, melainkan seorang anak perempuan. Karena ingin sekali mempunyai anak laki-laki, maka untuk menutupi kekecewaannya, Chu Hanbu dan istrinya memperlakukan anak mereka seperti anak laki-laki, bahkan sejak kecil anak itu memakai pakaian laki-laki, sungguh pun dia sadar sepenuhnya bahwa dia seorang perempuan. Sebagai seorang anak yang berbakti Chu Pek In, demikian nama anak itu, dia ingin menyenangkan hati orang tuanya dan selalu berpakaian pria sehingga dia menjadi seorang pemuda cilik sekarang. Sebagai keturunan dari kakek sakti pembuat suling emas itu, sudah tentu saja keluarga Chu ini mewarisi ilmu-ilmu yang mujizat dan tinggi sekali. Sudah belasan tahun semenjak ayah mereka meninggal, keluarga yang terdiri dari 3 orang pria perkasa ini tidak lagi berhubungan dengan Nepal. Mereka melihat betapa Nepal mulai melakukan penyelewengan, mulai mencampuri urusan kaisar di Tiongkok, maka mereka tidak mau mencampuri. Apalagi ketika mereka mendengar bahwa Raja Nepal yang baru mempunyai seorang koksu yang kabarnya merupakan orang ketiga dari Imkan Ngookei, keluarga Chu ini makin mengundurkan diri dan tidak pernah berhubungan. Oleh karena itu, maka mereka tidak mengenal Sam Ookei Ban Hua Sengjin. Sungguh pun mereka mendengar namanya, dan mungkin juga koksu Nepal itu mendengar tentang nama mereka. Dan memang demikianlah kenyataannya. Ketika pemuda tampan yang sesungguhnya adalah Chu Pek In itu bersama rombongan dayangnya menyambut dan menyebut nama lembah Gunung Suling Emas, berdebar rasa jantung Sam Ookei. Dia sudah mendengar tentang keluarga di Himalaya ini, yang menurut berita di Nepal merupakan keluarga yang turun-temurun bersahabat dengan keluarga Raja Nepal, akan tetapi yang semenjak raja yang sekarang, yaitu raja yang mengangkat dirinya sebagai koksu, tidak pernah lagi terdengar beritanya dan agaknya putus hubungan antara keluarga Chu itu dengan keluarga kerajaan Nepal.
Sam Okai tidak peduli akan hal itu ketika dia masih menjadi koksu, apalagi mendengar bahwa tempat tinggal keluarga itu merupakan rahasia besar dan tidak ada seorang pun tahu persis di mana letak tempat tinggal mereka. Yang diketahui umum hanyalah bahwa tempat itu berada di pegunungan Himalaya. Dan kini, tanpa disangka-sangkanya, dia telah ikut rombongan orang Kang Ou memasuki daerah itu, tempat tinggal keluarga Chu yang menjadi sahabat keluarga raja sejak ratusan tahun yang lalu. Dengan demikian, maka ada dua orang dalam rombongan itu yang berdebar-debar hatinya, yaitu Sai Chu Ka-iong dan Sam Okai Banhua Sengjin. Ketika para tamu yang mengikuti Chu Pek-in dan rombongan Dayang itu sudah tiba di ruangan depan yang luas dan terhias gambar-gambar dan tulisan-tulisan indah, Chu Pek-in mempersilakan mereka menanti di situ dan para Dayang lalu masuk ke dalam melalui pintu besar di depan dan di tengah ruangan itu. Tak lama kemudian, para tamu yang masih berdiri karena belum dipersilakan duduk itu melihat pintu itu terbuka dari dalam dan keluarlah 3 orang laki-laki. Semua orang memandang dengan penuh perhatian. Akan tetapi tidak ada sesuatu yang mengesankan pada diri 3 orang pria itu. Mereka itu berpakaian biasa saja, dengan sikap yang sederhana pula, akan tetapi wajah dan pandang mata mereka serius dan penuh wibawa, sedangkan sinar mata mereka yang mencorong itu mengejutkan orang karena hal itu menunjukkan bahwa mereka itu memiliki kekuatan dalam yang hebat. Ayah, inilah mereka yang membuat ribut di puncak datar. Semua, kecuali yang tewas dalam keributan antara mereka, telah kuundang datang sebagai tamu sesuai dengan perintah ayah, kata Chu Pek-in sambil menyelipkan sulingnya di ikat pinggangnya. Tentu saja Sai Chu Ka-iong dan Banhua Sengjin, lebih-lebih dari para tamu lainnya, memandang dengan penuh perhatian dan dengan hati tertarik sekali. 3 pasang mata dari pihak tuan rumah itu dengan tajamnya memandang para tamunya seorang demi seorang, dan paling lama mereka memperhatikan Sam Okai Banhua Sengjin yang menjadi tidak enak hati, kemudian mereka juga memandang Yeti sampai lama, terutama ke arah pedang yang berada di tangan Yeti. Tidak salah lagi, itulah Koaliong Pokiam keluarga kami. Tiba-tiba orang termuda di antara mereka, Chu Kangbu berseru. Orang ketiga ini bertubuh tinggi besar, bermata lebar dan selain sikapnya gagah, juga dia kasar dan jujur. Dan inilah Yeti seperti yang diceritakan Toaso, kakak ipar perempuan tertua. Tiba-tiba terdengar suara merdu. Tidak salah, dialah binatang itu. Semua orang menengok karena terkejut. Mereka adalah orang-orang Kang Ou yang berilmu tinggi, akan tetapi tidak ada yang mendengar datangnya seorang wanita di tempat itu, tahu-tahu wanita itu telah muncul saja di situ, entah sejak kapan. Wanita itu usianya kurang lebih 30 tahun, cantik sekali, dengan pinggang ramping dan gerak-geriknya luas dan lemah gemulai seperti gerakan seorang penari pandai atau gerakan tubuh seekor ular saja, dan pakaiannya juga mentereng dan mewah, rambutnya yang hitam gemuk digelung ke atas seperti gelung rambut putri-putri istana. Dialah binatang itu, dan itulah pedang kami. Kalian harus merampasnya dari tangan Yeti keparat itu, bentak lagi wanita ini. Akan tetapi tiba-tiba Chu Pek-in berkata, Pekbo, ayah, Yeti itu adalah milik pemuda itu. Sebaiknya pedang itu diminta kepadanya. Mendengar ini, Chu Hanbu memandang kepada Hongbu dengan penuh perhatian, seolah-olah tidak percaya kepada omongan puterinya. Mana mungkin Yeti, makhluk yang selama ini menjadi dongeng dan ditakuti semua orang, yang amat sakti sehingga Toasonya sendiri kewalahan menghadapinya, menjadi milik bocah ini. Siapakah namamu, orang muda? Tanyanya hati-hati. Memang, tokoh ini selalu bersikap hati-hati, tidak seperti Kang Bu. Sim Hongbu maklum bahwa dia berhadapan dengan keluarga yang berilmu tinggi, dan juga mereka adalah tuan rumah, maka sebagai tamu yang tahu diri dan mengenal kesopanan, dia lalu melangkah maju, memberi hormat dan menjawab. Nama saya Sim Hongbu, Lo Cianpue. Sikap dan ucapan Hongbu ini menyenangkan hati Hanbu yang mengangguk-angguk. Bocah ini sungguh mengagumkan dan jarang pada zaman itu menemukan bocah yang begini matang, begini tabah dan berani berdiri di atas kakinya sendiri seperti orang yang sudah dewasa benar. Juga, sekali pandang saja dia dapat mengukur bahwa bocah ini memiliki bakat yang baik sekali, sinar matanya begitu tajam, gerak-geriknya begitu tenang. Benarkah bahwa Yeti ini adalah milikmu, peliharaanmu? Hongbu melirik ke arah pemuda tampan itu, lalu menjawab lantang. Harap jangan ada yang menghina Yeti. Dia ini sama sekali bukan binatang peliharaan, bukan binatang liar yang jahat, harap semua mengetahui betul hal ini. Omongan apa itu? Kami sudah merasakan kebuasannya.
Tiba-tiba Ngookei mendengus marah, tangannya meraba daun telinganya yang pecah-pecah ketika dia berkelahi melawan Yeti itu. Benar! Suokei berteriak. Yeti itu makhluk buas seperti iblis. Sepasang alis tuan rumah ini berkerut dan sinar matanya seperti kilat menyambar ke arah dua orang itu. Tuan-tuan berada di tempat sopan, harap tuan-tuan menjaga kesopanan dan bicara menanti giliran, kata Chu Hanbu, suaranya berwibawa. Suokei dan Ngookei berdiam diri dan wajah mereka agak merah. Bagaimana jawabanmu, Sim Hongbu? Banyak orang Kangou mengabarkan bahwa Yeti ini jahat, kejam dan telah membunuh dan melukai banyak orang, kata pula Chu Hanbu. Mereka semua masih berdiri dan semua orang kini memandang kepada Hongbu. Yang mengatakan bahwa Yeti jahat dan kejam, suka menyerang atau membunuh orang adalah bohong, Lo Qianpui, kata Hongbu. Yeti ini bukan binatang buas, bukan peliharaan saya, melainkan sahabat saya yang paling baik. Manusialah yang jahat, yang mengganggunya, menyerangnya sehingga dia membela diri dan untuk membela diri, tentu saja dia harus mengalahkan lawannya, kalau perlu mungkin membunuhnya. Pahanya dilukai orang ditusuk pedang, tentu saja dia menjadi marah. Semua orang agaknya hendak membunuhnya untuk merampas pedang yang ditusukkan di pahanya. Siapa yang tidak akan menjadi marah dan membela diri? Bersambung ke bab 11. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.